Amanda Komaling dari Manado, Sulawesi Utara. Amanda, selamat siang. Bagaimana situasi terkini di sana? Saat ini saya berada di kawasan Jalan Pierre Tendean atau yang disebut Jalan Boulevard oleh warga Kota Manado. Arus lalu lintas di tempat ini memang sudah lenggang dan di belakang saya kita bisa lihat, Anggi, ada perbaikan dari PT PLN Sulawesi Utara karena di wilayah Kota Manado, beberapa wilayah di Kota Manado ini statusnya masih ada pemadaman listrik. Ini disebabkan karena adanya gesekan pasca gempa tadi dan kemudian terjadi korsleting pada tegangan menengah. Dan kalau bisa kita lihat posisi saat ini sekarang sementara dalam perbaikan dan menurut dari tim leader PLN yang berada di tempat ini, perbaikan akan memakan waktu sekitar kurang lebih 1 jam dari masa perbaikan sehingga warga bisa kembali menikmati listrik yang padam sejak pagi tadi gempa terjadi di Kota Manado, Anggi. Dan saya akan coba berbincang-bincang dengan tim leader tekniknya yang di saat ini, Pak Angel. Izin Pak Angel, bisa kita tanya-tanya sedikit ya Pak ya? Ya. Mari Pak. Ini situasi saat ini sekarang untuk wilayah Kota Manado, kondisi listriknya sudah seperti apa ini Pak? Kondisi listrik di Kota Manado saat ini masih ada sebagian besar di Kota Manado yang mengalami pemadaman karena dampak terjadinya gempa tadi pagi. Ada beberapa kawat SUTM di tegangan 20.000 volt yang mengalami hubung singkat sehingga ada terjadi putus. Jadi putus kabel. Nah, sekarang tim kami di beberapa lokasi sementara melaksanakan perbaikan. Salah satunya ini di depan Mantos kami sedang melaksanakan perbaikan. Nah, sekarang kami menurunkan 3 regu di satu titik untuk mempercepat pemulihan pasokan listrik di Kota Manado. Itu yang bisa kami laporkan saat ini. Ini kategori berapa ini Pak? Kan tadi 20.000 itu tegangan tinggi, menengah atau Tegangan menengah ini. Oh ya, berarti dia cakupannya cukup luas begitu ya? Luas, jadi bisa disebut di wilayah mana saja sekarang yang kondisi pemadaman listrik? Wilayah pemadaman listrik sekarang untuk perbaikan ini di Bahu sama sepanjang Jalan Boulevard ini yang mengalami pemadaman akibat perbaikan ini. Ada juga laporan katanya di beberapa tempat itu masih juga terjadi pemadaman listrik. Apa itu juga nanti akan dilakukan perbaikan sekaligus atau seperti apa? Kami mentargetkan hari ini sudah selesai pemulihan akibat gempa. Jadi masuk juga tadi laporan di Sawangan. Itu mengalami pemadaman, baru di Tikala juga ada pemadaman dan sekarang di semua titik tim kami sudah sementara pekerjaan. Itu karena apa Pak Angel? Sama juga kondisinya karena ada gesekan kemudian. Iya, ada gesekan tadi. Jadi ada 3 kawat. Nah, 3 kawat itu tadi pas saat gempa bertemu dia, Bu. Jadi ketemu sehingga dia mengakibatkan hubung singkat dan terjadi putus kawat. Artinya dalam waktu 1 jam ke depan untuk wilayah Bahu dan sekitar kawasan bisnis ini sudah bisa ada pasokan listrik lagi Pak? Iya, kami mentargetkan 1 jam dari sekarang sudah kembali pulih. Untuk Bahu dan Jalan Boulevard ini sudah kembali pulih listriknya. Ada kendala apa Pak? Karena ini kan cukup terik juga ini cuacanya Pak ya. Ya, kalau kendala pasti cuaca tapi tidak menurunkan Semangat ya Pak ya. Iya, semangat kami. Baik, terima kasih Pak Angel Latumani. Anda sebagai tim leader pelayanan teknik ULP Manado Selatan, Bu. Baik, terima kasih Pak Angel. Selamat bertugas kembali Pak. Terima kasih sudah memberikan waktu. Baik, Anggi, kalau kami juga sempat menerima bahwa adanya izin atau sudah diberlakukan pulang ke rumah bagi mahasiswa, begitu juga dengan para ASN yang berada di lingkungan Universitas Samratulangi seperti yang bisa kita lihat. Nah, kalau di layar televisi ini adalah salah satu rumah sakit yang berada di wilayah Kota Manado yang jaraknya memang juga cukup dekat dengan Teluk Manado. Tadi sempat terjadi kepanikan karena menurut informasi dari Danrem 131 Santiago bahwa ada kepanikan pasien pada saat gempa terjadi di bagian IGD rumah sakit tersebut. Terjadi ada reruntuhan, mungkin di layar televisi bisa kita lihat, dan kemudian para pasien itu
melarikan diri atau mengamankan diri mereka di markas 131 Santiago. Kami juga mendapatkan informasi di Universitas Samratulangi Manado, tepatnya di gedung Fakultas Hukum, itu juga ada terjadi reruntuhan di bagian-bagian tertentu, bagian plafon, dan juga ada beberapa tehel yang menempel di tembok atau di beton dinding dari di gedung tersebut yang kemudian berserakan di lantai. Dan kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa dari pihak rektorat sudah mengeluarkan surat izin atau tidak ada aktivitas di lingkungan Universitas Samratulangi untuk hari ini tanggal 2 April lagi. Mana warga di sana ini mendapatkan informasi yang valid berkenaan dengan update gempa? Misalnya kita tahu bahwa baru saja BMKG mengakhiri peringatan tsunami atau juga ada perkembangan terbaru di sana. Ya, Anggi, memang untuk peringatan tsunami dari BMKG memang sudah melakukan pemutakhiran data ya, dan sudah mengupdate bahwa tidak ada peringatan tsunami. Namun Anggi, kira-kira 20 menit atau 30 menit yang lalu terjadi gempa susulan di wilayah Kota Manado dan cukup terasa, dan itu Amanda, kami kesulitan untuk mendengarkan suara Anda. Amanda, jadi untuk saat ini kemudian bagaimana warga merasakan gempa susulan? Baik pemirsa, sambil kami menunggu komunikasi bisa kembali terhubung dengan rekan kami yang berada di Manado, Sulawesi Utara, bahwa tadi dilaporkan saat ini BMKG sudah mengakhiri peringatan tsunami. Warga di Manado juga sudah diperbolehkan untuk kembali ke rumah masing-masing. Kemudian ada laporan perkembangan situasi di sana, termasuk juga perbaikan sistem listrik di sana karena sempat terganggu di pagi tadi. Amanda, kembali ke Anda bahwa bagaimana tadi menurut Anda ketika gempa susulan masih terjadi di sana? Amanda? Amanda bisa mendengar suara saya, Amanda? sudah masuk lagi ya. Baik, Amanda sudah bisa mendengar suara saya ya? Amanda, kami kembali bergabung dengan Anda. Jadi untuk saat ini dengan tadi Anda menyatakan gempa susulan masih terjadi di sana. Kemudian bagaimana warga di sana meresponnya? Dan tadi saya juga sempat mendapat informasi pada saat gempa susulan terjadi seperti di pertokoan, di mal, karena memang pusat belanja mal yang ada di Kota Manado itu berada di sebelah laut ya, atau di Teluk Kota Manado. Itu sempat terjadi kepanikan karena memang untuk kondisi atau situasi gempa pada pagi hari tadi cukup mengejutkan masyarakat Kota Manado karena terasa cukup sangat terasa, Anggi. Itu yang membuat warga menjadi panik dan kemudian trauma. Namun dari pihak pemerintah, baik itu dari pihak TNI, Polri maupun dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga sudah memberikan himbauan pada masyarakat untuk tetap waspada, tetap siaga, namun bisa mengendalikan rasa takutnya. Karena informasi juga tadi pagi ada seorang ibu yang karena takut gempa, kemudian dia jatuh dari posisi lantai gedung atas begitu, Anggi, dan itu menyebabkan dia patah tulang. Nah inilah yang kemudian bagi pemerintah menyampaikan pada masyarakat untuk tetap waspada dan siaga, namun tidak untuk berhati-hati, maksudnya untuk bisa berhati-hati di dalam melakukan upaya penyelamatan diri. Untuk masyarakat di pesisir, karena di wilayah Sulawesi Utara juga ada 3 kota kabupaten kepulauan, itu juga kalau tadi sudah disampaikan bahwa untuk menghindar dulu di wilayah-wilayah pantai, saat ini saya mendapatkan informasi bahwa masyarakat
pesisir sudah kembali beraktivitas dibuat channel. normal dengan adanya update informasi dari BMKG terkait tsunami yang terjadi atau tidak terjadi di wilayah Sulawesi Utara, Anggi. Amanda, untuk saat ini apakah sudah ada update penambahan korban? Ya, Anggi, sejauh ini memang yang kami baru dapat informasi adalah satu korban meninggal dunia yang tertimpa reruntuhan di gedung Hall B KONI Sulawesi Utara yang berlokasi di kota Manado di Jalan Sadio, dan juga ada seorang bapak yang berupaya untuk menyelamatkan diri, kemudian dia tertusuk dengan paku ya, dan itu sudah diobati di rumah sakit, dan juga ada seorang ibu yang mengalami luka yang cukup serius yang perlu dirawat di rumah sakit karena yang informasi tadi itu karena dia melompat dari lantai bagian atas karena panik. Namun kami belum mendapatkan informasi lanjutan terkait apakah ada korban pasca kepanikan di rumah sakit atau di hotel-hotel yang berada di wilayah Kota Manado. Anggi. Baik, Amanda, terima kasih laporan Anda dan kami akan terus memantau perkembangan situasi di sana. Selamat siang. Kami mengajak Anda pemirsa kali ini bergabung di siang hari ini dengan Feby Alting, Kepala. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.